Bisa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini seperti biasa kajian rutin pekanan bersama guru kita bersama. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqomah untuk terus mempelajari, mentadaburi, mengkaji beberapa pelajaran-pelajaran dari guru kita. Salah satunya adalah Kitab Sulam Taufik. Salat bering salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, hingga kepada kita sekalian. Jamaah sekalian, seperti biasa, silakan jamaah sekalian disimak, kemudian sama-sama kita diskusikan terkait apa yang nanti akan kita bahas, dan mudah-mudahan bisa menambah pemahaman keislaman kita sekalian. Baik, tidak banyak kalam yang disampaikan, kita buka kajian kita dengan membaca Ummul Quran, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala duduknya kita di sini Allah berikan curahan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Ala hadihin niyah wa li kulli niyatin salihah bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada guru kita, waktu dan tempat dengan penuh hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمني الكتاب والحكمة وعلمني التأويل. اللهم اهدي قلبي وثبت لساني. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم نورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. والشك في الله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله والتكبر على عباد الله. Sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami'ul Al-Mashkiri Komplek Perumahan Batawi Permai, yang sama-sama kita hormati para orang tua, para guru, ambil khusus guru kita Akhinal Kiram Ustadz Suryana, guru kita, orang tua kita Bapak Ustadz Haji Jamil Ali, para sesepuh, para orang tua, hadirin jamaah Masjid Jami'ul Al-Mashkiri. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali kita bisa hadir di Masjid Jami'ul Al-Mashkiri dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Malam ini kita ta'alim, mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah, bermanfaat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah hindarkan kita dan keluarga kita pada segala bala dan musibah yang sudah pada meninggal dunia daripada orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kakek dan nenek kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, baik yang sakit atau yang kurang sehat, mungkin kita sendiri, keluarga kita, saudara-saudara kita, anak atau istri kita, wabil khusus guru kita Bapak Ustadz Haji Jamil Ali, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala urusan kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan pada segala bala dan musibah. Ala hadhihi niyatu ala kulli niyatin salihah wa li ijabati maqsudin jalibatan li kulli khair dafi'atan an kulli syarr lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jamil muslimin ila hadratina bi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, marilah sama-sama kita perhatikan pada pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari malam ini. Kita masih melanjutkan faslun wa min ma'asil qalbi,
pasal tentang maksiat hati, yaitu perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh hati kita. Selanjutnya wasyakku fillah. Di antara maksiat hati adalah wasyakku fillah, ragu-ragu tentang Allah. Ini termasuk kemaksiatan yang besar karena sampai dia ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 10. Allah taala berfirman, qalat lahum rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum wa yu'akhkhirakum ila ajalin musamma qalu in antum illa basyarum misluna. Qalat lahum rusuluhum, berkatalah kepada mereka rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Apa kata para rasul kepada mereka? Afillahi syakkun, apakah tentang Allah kamu sekalian ragu-ragu gitu? Apakah kamu sekalian tentang Allah ragu-ragu? Fatiris samawati wal ard, padahal Allah adalah pencipta langit dan bumi. Yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum, dia menyeru kamu sekalian agar Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Kalau kita semua mengikuti seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa yu'akhirakum ila ajalin musamma, dan Allah menangguhkan kamu sekalian, menangguhkan siksaan kamu sekalian ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Apa jawaban mereka ketika para rasul berkata demikian kepada mereka? Qalu in antum illa basyarum misluna. Mereka berkata, in antum illa basyarum misluna, tidaklah kamu sekalian melainkan manusia seperti kami, gitu. Mereka anggap para rasul itu nggak ada bedanya dengan mereka, ya sama-sama manusia. Padahal semua rasul yang diutus oleh Allah sekalipun mereka manusia, tapi tidak sama dengan manusia biasa. Makanya Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk mengatakan kepada umatnya, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakan oleh Muhammad, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kamu sekalian. Tapi yuha ilayya, tapi aku diberikan wahyu, sedangkan kamu sekalian tidak diberikan wahyu. Dari karena itu kewajiban kamu sekalian adalah mengikuti aku, karena aku utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan wahyu kepadaku, gitu. Itu mereka jawabnya sama seperti itu umat-umat yang terdahulu tuh, ketika para rasul menyeru mereka untuk beriman kepada Allah, mengingatkan kepada mereka kenapa mereka sampai ragu-ragu terhadap Allah. Nah, mereka menjawab, qalu in antum illa basyarum misluna. Mereka menjawab, in antum illa basyarum misluna, tidaklah kamu sekalian illa basyarum misluna, melainkan manusia seperti kami. Tuh, maka termasuk maksiat hati adalah asyakku fillah, ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ragu-ragu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ai fi wujubi wujudihi wa wahdaniyatihi, ragu-ragu tentang wajibnya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah kan wajibul wujud, kalau kita mumkinul wujud. Allah adalah wajibul wujud, zat yang wajib adanya, sedangkan makhluk mumkinul wujud, boleh ada boleh enggak, ya. Kalau kita mungkin wujud, boleh ada, boleh enggak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajibul wujud, zat yang wajib adanya. Sedangkan makhluk seluruhnya mungkinul wujud, mungkin adanya, boleh ada, boleh enggak. Kita boleh ada ke alam dunia, boleh juga enggak, kan gitu ya. Nah, boleh terlahir ke alam dunia, boleh juga enggak. Langit bumi boleh Allah ciptakan, boleh juga enggak, gitu. Tapi kalau Allah Ta'ala
wajibul wujud. Nah, mereka meragukan wasyakku fillah ay fi wujudihi wa wahdaniyatihi. Mereka meragukan tentang adanya Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Makanya Allah Ta'ala peringatkan di dalam Al-Quran, yang orang-orang mereka tidak yakin dengan keesaan Allah. Apa kata Allah? Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Lau kana fihima alihatun illallah. Kalau seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, la fasadata, pasti keduanya, langit dan bumi itu akan hancur. Karena yang namanya Tuhan, dia ingin berkuasa mutlak. Masing-masing Tuhan ingin berkuasa mutlak. Dia ingin berbuat sekehendaknya, yang tidak ada satupun yang bisa menolak atau menghalangi kehendaknya, kan begitu. Itu namanya Tuhan yang sebenarnya. Fa'alul lima yurid. Tuhan yang hak adalah fa'alul lima yurid. Dia maha berbuat apa yang dia kehendaki. Dan ketika Allah sudah akan berbuat apa yang dia kehendaki, tidak ada satupun yang bisa mencegah apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, la fasadata, pasti keduanya, langit dan bumi ini akan hancur. Kenapa? Karena yang namanya Tuhan, dia ingin berkuasa mutlak. Tidak ada yang lebih berkuasa dari dia. Dan dia berkehendak untuk berbuat yang tidak ada satupun yang bisa menghalangi kehendaknya untuk berbuat. Dan Tuhan yang satu gitu juga. Ya. Tuhan yang satu ingin menghancurkan alam semesta. Tuhan yang satu ingin menjaganya. Kira-kira berantem nggak itu Tuhan tuh? Nah, hancur urusannya. Sekarang supaya tidak hancur alam semesta ini ketika ada Tuhan selain Allah, supaya tidak hancur langit dan bumi ini, mesti ada kesepakatan di antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain. Itu justru menunjukkan lemahnya Tuhan. Bagaimana lemahnya Tuhan? Karena dia butuh kesepakatan sama Tuhan yang lain. Masa Tuhan butuh kesepakatan dengan Tuhan yang lain? Itu menunjukkan lemahnya Tuhan tersebut. Tidak berkuasa mutlak. Ya, itu seperti itu. Makanya kata Allah, lau kana fihima alihatun illallah. Kalau seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, la fasadata, pasti keduanya, langit dan bumi ini akan hancur. Tapi langit dan bumi sampai sekarang tetap berdiri kokoh. Ini menunjukkan yang ngaturnya satu, yang ngurusnya satu, yang menghendakinya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya di antara maksiat hati apa itu? Wal amnu min makrillah, ay adamul khawfi min makrillah. Merasa aman, artinya tidak takut dengan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia terus menerus berbuat maksiat. Bil istirsali fil ma'asi ma'al ittikali 'alar rahmati, dengan terus menerusnya dia berbuat maksiat sambil dia bergantung kepada rahmat Allah. Allah Maha Penyayang gitu. Sebesar apapun dosa saya, sebanyak apapun dosa saya, Allah nanti akan ampuni, begitu. Tidak ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Nah, ini merasa aman dengan siksa Allah, dengan azab Allah, termasuk maksiat hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 99. Allah ta'ala berfirman, apa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Surat Al-A'raf ayat 99. Apa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dengan siksaan Allah, dengan azab Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, maka tidaklah yang merasa aman dengan azab Allah, dengan siksa Allah, illal qaumul khasirun, melainkan kaum yang akan rugi. Tuh. Maka di sini
termasuk maksiat hati adalah al-amnu min makrillah, merasa aman dengan siksaan Allah. Maka mereka terus menerus berbuat maksiat, nggak ada rasa takut pada Allah. Perjudian, mabok-mabokan, pelacuran. Sekarang yang sangat miris nih, ada kabar di kota Bekasi ini ada peningkatan yang sangat drastis tentang kaum LGBT. Ya, kaum LGBT, arti LGBT. Ya, ini ada kabar yang sekarang sangat memperhatikan juga, yaitu kaum LGBT ini di Bekasi, sensus sekarang itu jauh meningkat. Padahal kaum LGBT adalah kaum yang menjadi sebab turunnya azab Allah pada kaumnya Nabi Lut. Ya, itu. Kaumnya Nabi Lut kan kaum LGBT. Itu. Yaitu mereka menyukai hubungan sesama jenis. Itu. Apa kata Allah Al-Qur'an? Innakum lata'tunar rijala syahwatam min dunin nisa. Innakum lata'tunar rijala syahwatam min dunin nisa. Sesungguhnya kamu sekalian mendatangi kaum laki-laki untuk melampiaskan nafsumu, bukan kepada kaum perempuan. Nah, mereka sekalian sesama sejenis gitu. Kan habis diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kaumnya Nabi Lut tuh. Allah mengutus beberapa orang malaikat yang menyerupai kaum laki-laki yang masih muda, ganteng-ganteng. Sebelum datang kepada kaumnya Nabi Lut, bertetamu dulu kepada Nabi Ibrahim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Belum datangkah kepada engkau berita tentang para tetamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Iddakhalu alaihi, ketika mereka masuk kepada Nabi Ibrahim, faqalu salama, lalu mereka mengucapkan salam. Qala salamun, Nabi Ibrahim menjawab, waalaikumsalam. Qaumun munkarun, kamu sekalian ada orang-orang yang belum kami kenal, kata Ibrahim. Padahal para malaikat yang menyerupai orang-orang lagi. Nah, singkat cerita, setelah mereka pamitan, kaum Nabi Ibrahim mereka ngasih tahu, inna ursilna ila qaumi Lut. Sesungguhnya kami ada para malaikat yang diutus oleh Allah kepada kaumnya Nabi Lut. Jadi Nabi Ibrahim sama Nabi Lut itu hidup satu zaman, cuman beda umat. Jadi para rasul yang diutus oleh Allah itu ada yang mereka ta'asara wahtalafa ummatan, ada yang mereka ta'asara wattahada ummatan. Para rasul itu ada yang diutus oleh Allah hidup satu zaman tapi umatnya beda, seperti Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Makanya ketika kita menyebutkan nama-nama para nabi dan rasul sesuai dengan urutan Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, harusnya kan habis Nabi Ibrahim Nabi Ismail, karena Nabi Ismail kan anaknya Ibrahim. Ya, harusnya ketika kita menyebutkan urutan para rasul setelah Nabi Ibrahim, Nabi siapa? Nabi Ismail, karena Nabi Ismail adalah putranya Nabi Ibrahim. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Harusnya Ismail, Ishak, kan gitu ya. Tapi antara Nabi Ibrahim dan Ismail serta Ishak diselingi oleh Nabi siapa? Nabi Lut. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, baru Ismail. Kenapa? Karena kan tadi kita nyebutin nama para rasul berdasarkan urutan, ya, urutan zamannya. Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini satu zaman. Makanya setelah Nabi Ibrahim sebutkan Nabi Lut dulu karena dia satu zaman dengan Nabi Ibrahim. Baru setelah itu sebutkan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu kan? Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut hidup satu zaman, tapi wah alafa ummatan, umatnya beda. Nabi Musa dengan Nabi Syuaib, walaupun generasinya beda, Nabi Musa masih muda belia, masih pemuda, Nabi Syuaib udah tua, tapi ketemu.
yang kemudian jadi mertuanya Nabiullah Musa alaihi salam, tuh Nabi Syuaib jadi mertuanya Nabi Musa alaihi salam. Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj fa in asmamta ashran famin indika. Kata Nabi Syuaib, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini, sesungguhnya aku ingin menikahkan kepada engkau salah satu dari dua putriku, ala an ta'jurani samaniya hijaj, dengan mas kawinnya itu kamu mengembala kambing selama 8 tahun. Wah, kira-kira kita laki-laki tuh syaratnya untuk menikahi seorang perempuan mas kawinnya seperti itu, membala kambing 8 tahun, kabur nggak kita? Emang perempuan dia doangan gitu kan ya? Nabi Musa itu mas kawinnya itu mengembala kambing 8 tahun. Fa'in atmam ta'asyran famin indika, kalau kamu sempurnakan menjadi 10 tahun maka itu sebagai kebaikan dari engkau. Nabi Musa ngambilnya bukannya 8 tahun, malah 10 tahun. Tuh, luar biasa tuh gitu. Dan pada ayat ini para ulama mengambil dalil pada ayat ini, orang tua yang punya anak perempuan itu boleh menawarkan dan dianjurkan menawarkan anak gadisnya kepada laki-laki soleh. Tuh ya, seorang tua yang punya anak gadis itu dianjurkan menawarkan anak gadisnya kepada laki-laki soleh. Karena kan yang kita ingini untuk anak perempuan kita ini punya suami yang soleh nantinya kan. Nah, asal jangan namanya soleh, ada yang namanya soleh sini. Wah, namanya soleh, udah tawarin ke saya soleh. Udah nggak diragukan, saya soleh gitu ya. Nah, 100%. Itu ya. Seperti Nabi Syuaib menawarkan salah seorang dari dua putrinya untuk dinikahi oleh Nabiullah Musa alaihi salam, tapi nggak boleh dua-duanya, itu haram. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Mahram tuh nggak boleh menghimpunkan dua saudara perempuan, istri tuanya kakaknya, istri mudanya adeknya, nggak boleh, haram. Wa antajma'u bainal ukhtaini, tapi mahramnya mahram ghair ta'bid, maka ama ipar batal karena mahramnya mahram ghair ta'bid. Yang tidak batal itu mahram alat ta'bid, yang mahram selama-lamanya haram ya. Kalau ama ipar batal, kita mah ada ipar perempuan kita batal. Kenapa? Walaupun mahram, dia mahramnya ghair ta'bid, enggak selama-lamanya. Suatu saat dia bisa jadi istri kita. Kalau semuanya istri kita itu yang kakaknya si perempuan tersebut semuanya meninggal, nah turun ranjang gitu jadinya. Turun ranjang, ngerti kan turun ranjang? Banyak gak tuh yang kemudian menikah lagi dengan adiknya setelah kakaknya meninggal? Nah itu turun ranjang. Atau istri kita punya kakak perempuan janda, akhirnya menikah dengan kakak perempuan tuh yang janda, naik ranjang jadinya. Ya terserah dah, enakan naik ranjang apa enakan turun ranjang gitu. Nah itu seperti itu. Nah itu satu zaman tuh. Ada yang satu zaman umatnya satu. Siapa? Nabi Musa dengan Nabi Harun, adik kakak, diutus oleh Allah berdua nih kepada kaum yang sama. Nah kebanyakan Rasul itu beda zaman dan beda umatnya. Itu kebanyakan Rasul itu beda zaman dan umatnya. Nah jangan kita merasa aman terhadap siksa Allah Ta'ala sehingga membuat kita berani untuk terus berbuat maksiat. Ini banyaknya kemaksiatan di muka bumi, perjudian, mabok-mabokan, pelacuran dan berbagai macam perbuatan maksiat karena tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Selanjutnya wal kunutu min rahmatillah. Di antara maksiat hati adalah al kunutu min rahmatillah, putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga termasuk maksiat hati. Karena berputus asa terhadap rahmat Allah itu larangan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kul, katakan olehmu wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas atas diri mereka dengan perbuatan maksiat dan dosa. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu sekalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang bagaimana tentang orang yang mereka berputus asa terhadap rahmat Allah? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 56, qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih, Nabi Ibrahim berkata, wa may yaqnatu mir rahmati rabbih, dan tidaklah orang yang berputus asa terhadap rahmat Tuhannya illa dhallun, melainkan orang-orang yang sesat. Al-Hijr ayat 56. Kemudian wattakabburu ala ibadillah, di antara maksiat hati adalah berlaku sombong terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis itu kan diusir dari surga karena kesombongannya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggak mau menolak untuk sujud kepada Adam. Wastakbara, dan dia tetap menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan dia iblis termasuk minal kafirin, termasuk orang-orang kafir. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya misqalu dzarratin min kibrin, ada walaupun hanya sebesar biji dzarrah daripada kesombongan. Selama masih ada sifat kesombongan di dalam hati kita, walaupun sekecil apapun, enggak akan bakal masuk surga. Itu kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan bakal masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada sifat kesombongan, walaupun hanya sekedar sebesar biji dzarrah. Tuh, maka ini maksiat hati adalah kesombongan. Nah, mudah-mudahan insya Allah nanti kita lanjutkan. Mungkin masih ada waktu beberapa menit sebelum datangnya waktu Isya. Untuk mungkin ada yang bertanyakan, silakan. Saya tutup dulu dengan wallahual bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah sekalian, Bapak-bapak sudah sama-sama kita simak terkait dengan bab maksiat hati yang pekan ini dibahas. Ada 3 terkait dengan maksiat hati, yaitu ragu kepada Allah, kemudian putus asa dari rahmat Allah, dan sombong kepada hamba-hamba Allah. Baik jemaah sekalian, bagi jemaah yang mau bertanya atau diskusi terkait dengan apa yang disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, sebetulnya nggak baru-baru banget, nggak, agak lumayan lamanya gitu, nggak lama juga. Ada seorang, dikira anak orang Ustaz, bertanya gitu, bagaimana ya saya ini tiap hari gitu ada bisik-bisikan katanya, itu misalnya apa aja gitu, Allah apaan tuh, setan, Allah setan, so, Rasulullah gitu juga. Jadi
seenaknya itu bisik-bisikan yang kayak ini. Jadi yang dibisik ini sampai dia kelabakan, nggak bisa mengatasinya itu, sampai nangis-nangis ngomong, "Masa gimana mengatasinya itu, gimana hukumnya gini gitu." Waduh, aneh nggak bisa jawab, belum bisa jawab. Cuman coba ada beberapa orang anda tanya dulu, tapi kayak ada yang jawabannya kurang ini kayaknya. Ya, anda mau tanya mau Ustaz gitu, gimana itu? Benar-benar ini yang dibisik ini, orang yang dibisik itu benar-benar merasa sangat terpukul, merasa gimana gitu. Ya masa Allah dia bilang, apaan Allah gini gitu, maki-maki Allah, Rasulullah gitu juga ini gitu, segala maki-maki. Ini langsung gitu, ada yang enggak ini. Nanti dia benar-benar ya berucap kalimat syahadat lagi sendiri, takut ini, tetap gitu lagi. Nah, coba jawabannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz jelas nggak? Ustaz Suryana cuma dibantu. Coba ya, apa ada orang yang berurusan maki-maki Allah, maki-maki Rasul, kemudian apakah itu bagian daripada maksiat kepada Allah? Intinya itu, maki-maki Allah, maki-maki Rasul dengan kondisinya, terus dia buruk sangka dengan Allah, apakah itu bagian daripada maksiat kepada Allah? Iya. Memaki-maki Allah dan Rasul itu termasuk dosa yang paling besar, karena itu menyebabkan seseorang murtad, keluar daripada Islam. Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seseorang itu murtad, keluar dari Islam, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan dosa tersebut adalah perbuatan yang amat besar dosanya, sehingga sampai membuat orang tersebut sampai keluar daripada Islam. Yaitu dia memaki-maki Allah Subhanahu wa taala dan memaki-maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah syiar yang wajib kita jaga, kehormatan yang wajib kita jaga. Tidak boleh kita koyak-koyak kehormatan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita saja orang yang beriman terhadap Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, padahal mereka Tuhan yang batil. Apa kata Allah? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwam bighairi ilmin. Tuh. Kata Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu cela, jangan kamu mencela, mencaci maki Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Kenapa? Karena dikhawatirkan fayasubbullaha adwam bighairi ilmin. Karena dikhawatirkan mereka akan membalas dengan cara mencela Allah. Gitu ya. Akhirnya mereka mencela Allah karena gara-gara kita mencela Tuhan mereka, akhirnya mereka balas mencela Tuhan kita. Jangankan itu, kita mencela orang tua teman kita saja kan dosa besar. Ya. Minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Kata Rasulullah, termasuk dosa besar adalah syatmur rajuli walidayhi, mencelaknya, memakinya seseorang akan kedua orang tuanya. Sahabat kaget, karena zaman dulu mah nggak ada orang yang durhaka sampai berani mencelak, mencaci maki orang tuanya. Beda zaman sekarang. Sehingga para sahabat tanya, emang ada ya Rasulullah anak sampai mencelak, mencaci maki orang tuanya sendiri? Sampai begitu. Karena saking dulu para sahabat orangnya apa? Mereka adalah orang-orang yang soleh-soleh terhadap kedua orang tuanya. Tapi beda zaman sekarang makanya kata Rasulullah, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, termasuk dosa besar adalah mencelaknya seseorang akan kedua orang tuanya, memakinya seseorang akan kedua orang tuanya. Sahabat kaget sehingga tanya kepada Rasulullah, "Fahal yashtimur rajul walidayhi?" Ya Rasulullah, memang ada anak sampai memaki kedua orang tuanya? Kata Rasulullah, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Yaitu seseorang mencela, memaki orang tua temannya, lalu orang tuanya temannya membalas memaki teman orang tua kita. Seseorang telah memaki ibu temannya, sehingga temannya juga membalas memaki ibu dia gitu. Tuh, makanya ledek-ledekan orang tua dosa besar.
Anak-anak suka begitu tuh, main ledek-ledekan orang tua, ngerti tuh. Itu kan akhirnya orang tua kita jadi diledek juga. Gara-gara kita ngeledek orang tua teman kita, akhirnya teman kita balas ngeledek orang tua kita. Kita memaki orang tua teman kita, akhirnya teman kita balas memaki orang tua kita. Itu memaki orang tua, dosa besar. Apalagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Makanya kata Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kamu memaki Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, karena nanti urusannya mereka akan balas. Dikhawatirkan mereka akan membalas memaki Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa ilmu. Mereka akan balas nanti memaki Tuhan kita. Itu Tuhan yang itu saja tidak boleh kita caci maki, karena dikhawatirkan itu menjadi sabab mereka akan balas memaki Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam istilah fiqih, larangan tersebut dikenakan saddud dzari'ah namanya. Saddud dzari'ah. Kita menutup celah jalan yang bisa membawa kita kepada sesuatu yang dilarang, itu ditutup gitu. Gitu ya. Wallahu a'lam. Kalau sudah dia taubat, apakah dia harus syahadat lagi ya? Mesti, karena keimanannya sudah batal. Maka Allah dan Rasulnya itu membuat dia murtad, batal keimanannya. Dia harus segera bersyahadat kembali, bertobat pada Allah. Gitu. Allah bisa cukup. Itu Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Jamil Ali sudah bertanya, dan salam takdim, dan juga terima kasih kembali buat guru kita sudah menjelaskan apa yang tadi ditanyakan. Mudah-mudahan itu bisa menambah pemahaman kita dan juga mewakili daripada bapak-bapak sekalian. Karena waktu sudah masuk, kita akhiri kajian kita dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Halo kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.